فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Assalamualaikum. Masa iddah wanita yang pertama, yaitu berdasarkan dalil-dalil. Yang pertama, wanita yang diceraikan, masa iddahnya adalah 3 kali quru, yaitu haid, sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat ke-228. Yang kedua, wanita yang ditinggal mati suaminya, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, sebagaimana dalam Al-Baqarah 234. Yang ketiga, wanita yang menopause tidak haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan berdasarkan At-Thalaq ayat 4. Yang keempat, wanita yang hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Pertanyaannya, untuk poin 1 dan 2, jika wanita yang bercerai atau ditinggal mati suaminya tapi sudah menopause, apakah ikut dalil At-Thalaq ayat yang keempat? Jazakallahu khairan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Dijelaskan oleh para ulama, untuk yang pertama, wanita yang diceraikan masa iddahnya 3 kali quru, 3 kali haid. Hikmahnya adalah agar diketahui bahwasanya apakah rahimnya itu betul-betul sudah bersih atau belum, ataukah masih ada calon anak dari suami yang telah menceraikannya itu. Baik, makanya apabila wanita yang diceraikan ini ternyata dia sudah menopause atau memang dia terlalu kecil, yaitu belum haid, maka iddahnya adalah yaitu 3 bulan sebagaimana dalam At-Thalaq ayat keempat untuk masalah penceraian, karena ayat At-Thalaq bicara masalah penceraian. Kemudian yang kedua, wanita yang ditinggal mati suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari, ini hikmahnya pertama sama, yaitu terkait dengan bersihnya rahim. Karena biasanya kalau memang ada janin, maka dalam 4 bulan 10 hari itu akan ditiupkan ruh padanya. Baik. Makanya ditunggu dulu 4 bulan 10 hari. Tetapi dijelaskan juga oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwasanya hikmah yang lain adalah untuk menghormati si suami, haknya suami, menunjukkan kesedihan dan sebagainya. Sebagaimana itu disebutkan di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Makanya kalau ternyata wanita yang ditinggal mati ini dia sudah menopause, demikian pula dia masih terlalu kecil, yaitu belum sampai haid, dia ditinggal mati suaminya, karena ada aja kan pernikahan yang seperti itu, kecil sudah dinikahkan. Baik. Maka masa iddahnya tidak mengikuti At-Thalaq. At-Thalaq ini khusus berbicara masalah yang ditalak, yaitu 3 bulan. Akan tetapi yang ditinggal mati suami sama saja dia sudah menopause atau belum, atau bahkan belum belum haid, maka tetap masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Dilihat dari hikmah pertama dan hikmah kedua. Hikmah pertama terkait dengan bersihnya rahim. Kalaupun saya kan menopause istilahnya, atau saya bahkan belum haid, saya tak ada apa-apa dalam rahim, maka ada hikmah kedua, yaitu menghormati hak suami yang meninggal dunia itu dan menunjukkan bentuk kesedihan. Baik, makanya ayat At-Thalaq ayat keempat ini bicaranya memang masalah terkait dengan masalah talak. Maka untuk wanita yang ditinggal mati suaminya, iddahnya tidak ikut ayat At-Thalaq, yaitu 3 bulan. Tetap dia adalah 4 bulan 10 hari. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya kenapa masa iddahnya 4 bulan 10 hari, bukan hanya terkait dengan rahim, tapi juga ada hikmah yang lain, yaitu masalah menghormati hak suami yang meninggal dunia itu. Dan ini masih jauh lebih ringan daripada di masa jahiliyah, yaitu setahun penuh. Dan ini juga yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa beliau. Majmu' Fatawa Ibnu Baz,
bahwasanya untuk wanita yang ditinggal mati suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Karena terang-terangan disebutkan itu dalam Al-Baqarah ayat yang ke-234. Dia bersifat umum itu. Dia hanya dikhususkan kalau wanita itu ternyata dia itu adalah hamil, maka ada dalil khusus. Dalil khusus yaitu di dalam as-sunnah dan juga di dalil umum Al-Quran yang bicara tentang wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahun. Wanita yang memiliki kehamilan maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan anaknya. Ayat ini bersifat umum, sama saja dia ditinggal mati suami atau ditalak. Baik. Adapun kalau tidak demikian, maka ayat ini bersifat umum, Al-Baqarah 234, yaitu wanita yang ditinggal mati suaminya, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Sama saja dia itu dalam keadaan masih haid atau tidak haid, atau memang belum memiliki siklus haid, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Baz. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.